Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Khairiyah dengan NIM 1022145, Program Studi Hukum Pidana Islam Lokal 6A. Baik, di sini saya akan meringkas materi dengan judul Politik Hukum Pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa pengertian politik hukum pidana. Menurut istilah politik hukum pidana, dalam tulisan diambil istilah polisi atau Inggrisnya adalah politik dari bahasa Belanda. Oleh karena itu, politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain penal politik. Pengertian politik hukum pidana antara lain, menurut Mark C. Excel, penal politik adalah suatu ilmu sekaligus seni, pada akhirnya mempunyai politik hukum pidana praktis untuk politik mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan pedoman, tidak hanya perbuatan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang itu juga. Menurut Saijano Soekanto mengatakan, politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan. Jadi, politik hukum mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan. Dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk rasional dan mengorganisasikan reaksi sosial rasional. Menurut Saijano Soekanto, pengertian hukum pidana politik adalah kriminal. Politik atau kriminal adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawabkan dalam bentuk penal atau hukum pidana dan non-penal tanpa hukum pidana. Selanjutnya yaitu ruang lingkup politik hukum pidana. Politik hukum pidana sama seperti disiplin hukum lainnya. Dalam hal ini yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi, dan selanjutnya hukum internasional. Itu merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dilihat dari aspek substansi hukum, maka ruang pidana terdiri dari hukum pidana material dan hukum pidana formal dan hukum pelaksana pidana. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana, menurut Sodarto bahwa pelaksanaan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal atau hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut harus sama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu saja yang diperbarui, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan ini adalah penanggulangan kejahatan. Ketika ketiga bidang hukum itu erat dan saling berhubungan. Dilihat dari aspek struktur hukum, maka pembaharuan hukum pidana diotoritaskan pada peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan diharapkan sejajar dengan kualitas aparat penegak hukum di negara-negara yang sudah maju. Untuk membangun struktur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan yang berorientasi atas hak asasi manusia atau HAM dan kewajiban asasi manusia atau KAM, yaitu struktur penegak hukum yang mencerminkan proses hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pembangunan
pembangunan budaya hukum dalam perspektif hukum profesif berdasarkan Pancasila, berarti pembangunan budaya hukum diarahkan sebagai proses penanaman kesadaran untuk rakyat melalui kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan, kesadaran hukum terhadap rakyat melalui kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan, perantara, bahkan memberdayakan masyarakat dalam proses legislasi. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara politik hukum pidana dan politik kriminal, politik hukum dan politik penegak hukum, serta politik sosial. Inilah keterkaitannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertujuan untuk masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan politik atau kebijakan sosial bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk terwujudnya politik sosial tersebut maka perlu didukung sepenuhnya oleh politik perlindungan masyarakat di era modernisasi dan globalisasi ini. Adapun kebijakan penegak hukum untuk meliputi semua bidang hukum yang berkaitan dengan hidup masyarakat yang bersifat publik, bersifat publik maupun privat untuk melindungi masyarakat dari aktivitas kejahatan. Hal ini modus operandi kejahatan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Maka perlu dirumuskan kebijakan kriminal yang menurut Mersin Axel sebagai suatu usaha yang rasional di masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam kaitannya, menurut ahli Sudarto bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegak hukum. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat perbuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian internal usaha perlindungan untuk masyarakat. Dapat dilihat dari tujuan pembaruan hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal atau yang disebut dengan penal, dalam arti menurut Sudarto dengan tujuan utama dari pembaruan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan. Pengertian ini sama dengan pengertian politik kriminal sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan. Maka pembaruan hukum pidana juga merupakan bagian integrasi dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembaruan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat dari semua keterkaitan hukum pidana, yaitu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.